perjalanan kita mengungkapkan salah satu era paling fundamental dalam peradaban Nusantara. Pernahkah kalian bertanya bagaimana negeri yang kita cintai ini berubah dari masa praaksara menjadi negeri dengan peradaban kerajaan yang megah? Jawabannya terletak pada masuknya dua keyakinan besar, yaitu Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha adalah dua agama besar yang berasal dari anak benua India. Masuknya kedua agama ini ke Nusantara, Indonesia, telah memengaruhi peradaban secara mendalam, menghasilkan kebudayaan baru yang unik. Agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia. Inti ajarannya berpusat pada konsep Brahma sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk dewa, terutama dalam kelompok Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ajaran penting lainnya dalam Hindu meliputi konsep karma, hukum sebab akibat, reinkarnasi, dan sistem catur warna atau kasta yang membagi masyarakat berdasarkan profesi. Kitab suci utama ajaran Hindu adalah Weda. Agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama. Di India, ajaran Buddha fokus pada upaya membebaskan diri dari perbedaan dan mencapai pencerahan. Ajaran utamanya dirangkum dalam 4 kebenaran mulia yang menjelaskan hakikat penderitaan. Dan jalan utama berunsur 8 sebagian panduan moral dan spiritual untuk mencapai nirwana. Kitab suci utama ajaran Buddha adalah Tripitaka. Masuk prasejarah di Indonesia adalah periode sebelum masyarakat mengenal tulisan. Berakhirnya masa ini dan dimulainya masa sejarah ditandai dengan ditemukan prasasti-prasasti bertuliskan huruf Pallawa. Agama Hindu dan Buddha adalah dua agama besar yang berasal dari anak benua India. Masuknya kedua agama ini ke Nusantara Indonesia telah mempengaruhi peradaban secara mendalam dan menghasilkan kebudayaan baru yang unik. Agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia. Inti ajarannya berpusat pada konsep Brahman sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk dewa, terutama dalam kelompok Trimurti, yaitu seperti Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ajaran penting lainnya dalam agama Hindu meliputi konsep karma, reinkarnasi, dan sistem catur warna atau kasta yang membagi masyarakat berdasarkan profesi. Kitab suci utama ajaran Hindu yaitu Kitab Weda. Agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama, yaitu Sang Buddha di India. Ajaran Buddha berfokus pada upaya membebaskan diri dari penderitaan dan mencapai pencerahan. Ajaran utamanya dirangkum dalam 4 kebenaran mulia yang menjelaskan hakikat penderitaan atau yang sering disebut dengan dukkha. Dan jalan utama berunsur 8 sebagai panduan moral dan spiritual untuk mencapai nirvana. Nirvana itu adalah kebebasan abadi dari siklus kelahiran kembali. Kitab suci utamanya dari ajaran Buddha adalah Kitab Tripitaka. Sebelum kedua agama ini masuk, nenek moyang kita sudah memiliki kepercayaan lokal yang kuat, yaitu animisme memuja roh leluhur dan dinamisme memuja benda-benda berkekuatan gaib. Mereka juga sudah mengenal bangunan pemujaan seperti
punden berunda. Lalu, bagaimana agama Hindu-Buddha ini bisa sampai ke Nusantara? Prosesnya sangat erat dengan jalur perdagangan laut yang sangat ramai. Ada 4 teori utama mengenai pembawaannya. Yang pertama, teori Waisya, dibawa oleh para pedagang yang berlayar dan menetap. Yang kedua, teori Ksatria, dibawa oleh para prajurit atau bangsawan yang melarikan diri atau mencari wilayah baru. Yang ketiga, teori Brahmana, dibawa oleh para pendeta yang diundang oleh penguasa lokal. Teori ini bisa dibilang teori yang cukup kuat karena ada bukti tertulis menggunakan bahasa Sanskerta, yaitu bahasa kaum Brahmana. Yang keempat adalah teori arus balik. Teori ini bisa dibilang teori yang paling menarik di antara teori yang lain-lainnya, karena bangsa kita sendiri yang berperan aktif pergi belajar ke India dan kembali untuk menyebarkannya. Raja-raja di Nusantara kemudian tertarik pada ajaran dan sistem kerajaan India karena dianggap dapat memperkuat kekuasaan. Mereka memeluk agama Hindu atau Buddha lalu menjadikannya sebagai agama resmi kerajaan. Dari sinilah muncul kerajaan-kerajaan bercorak seperti Hindu-Buddha, seperti Kutai, berdiri pada abad keempat Masehi di Kalimantan Timur. Kerajaan Hindu tertua dibuktikan dengan adanya Prastastiyupa Tumannegara, berdiri pada abad kelima Masehi di Jawa Barat, beragama Hindu Wisnu. Sriwijaya, abad ke-7 Masehi di Sumatera Selatan, pusat agama Buddha Mahayana. Dan adapun pada abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, pengaruh Hindu-Buddha mencapai puncaknya di Jawa Tengah, berdiri kerajaan Mataram kuno dengan 2 dinasti besar, Sanjaya dan Saindra. Bukti peninggalannya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Di Jawa Timur muncul kerajaan Kediri, Singasari dan Majapahit yang melanjutkan kebesaran budaya Hindu-Buddha di Nusantara. Bukti dan akulturasi masuknya kedua agama ini secara resmi mengakhiri masa prasejarah di Indonesia. Titik balik itu ditandai dengan ditemukannya bukti tertulis seperti Prasasti Yupa di Kutai dan Prasasti di Tarumanegara yang pertama kali menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dari sinilah peradaban kerajaan lahir seperti Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Namun, hal paling menakjubkan adalah terjadinya akulturasi. Budaya asing tidak mengganti budaya lokal, tapi justru menyatu. Buktinya, sistem pemerintahan berubah dari kepala suku menjadi raja yang dianggap sebagai titisan dewa atau dewa raja. Seni bangunan seperti candi adalah perpaduan antara stupa India dengan punden berudak lokal di Indonesia. Candi bahkan sering dijadikan makam penghormatan bagi raja. Seni sastra menyerap kisah India seperti Ramayana, lalu dihidupkan melalui pertunjukan wayang kulit yang bahkan punya tokoh-tokoh asli Indonesia, yaitu Punakawan. Kesimpulan, warisan Hindu-Buddha bukan sekedar peninggalan batu, tapi adalah bukti kecerdasan leluhur kita. Mereka mampu menerima budaya asing, mengolahnya, dan menjadikannya identitas yang khas Nusantara. Semoga materi ini membuka wawasan kita semua. Terima kasih telah menjelajah
sejarah bersama.